Kapsul dia contains. Diabetes mellitus, yang juga dikenal sebagai penyakit kencing manis atau penyakit gula darah, adalah golongan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, di mana pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Insulin adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang bertanggung jawab untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Insulin dibutuhkan untuk memproses karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang diperlukan tubuh manusia. Tanda awal bahwa seseorang menderita kencing manis adalah peningkatan kadar gula darah. Kadar gula dalam darah mencapai nilai 160 hingga 180 mg per desiliter dan air seni atau urin penderita kencing manis mengandung gula atau glukos, sehingga urin sering dikerubuti semut. Penderita kencing manis umumnya menampakkan gejala di bawah ini, meskipun tidak semua dialami oleh penderita. 1. Jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak atau poliuria. 2. Sering atau cepat merasa haus atau polidipsia. 3. Lapar yang berlebihan atau makan banyak atau polifagia. 4. Frekuensi urin meningkat atau sering buang air kecil atau glikosuria. 5. Kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya. 6. Kesemutan atau mati rasa pada ujung syaraf di telapak tangan dan kaki. 7. Cepat lelah dan lemah. 8. Mengalami rabun penglihatan secara tiba-tiba. 9. Apabila luka atau tergores, lambat penyembuhannya. 10. Mudah terkena infeksi, terutama pada kulit. Tipe penyakit diabetes mellitus ada 2, yaitu 1. Diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 terjadi apabila tubuh kekurangan hormon insulin, dikenal dengan istilah Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau IDDM. Disebabkan karena hilangnya sel beta penghasil insulin pada pulau-pulau Langerhans pankreas. Diabetes tipe 1 banyak ditemukan pada balita, anak-anak, dan remaja. Sampai saat ini, diabetes mellitus tipe 1 hanya dapat diobati dengan pemberian terapi insulin yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan. Riwayat keluarga, diet, dan faktor lingkungan sangat mempengaruhi perawatan penderita diabetes tipe 1. Penderita diabetes tipe 1 harus melakukan pengontrolan dan memonitor kadar gula darahnya dengan menggunakan alat tes gula darah, terutama pada anak-anak atau balita yang sangat mudah mengalami dehidrasi, sering muntah, dan mudah terserang berbagai penyakit. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 terjadi saat hormon insulin dalam tubuh tidak dapat berfungsi dengan semestinya, dikenal dengan istilah Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus atau NIDDM. Disebabkan karena berbagai kemungkinan seperti kecacatan dalam produksi insulin, resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitivitas atau respons sel, dan jaringan tubuh terhadap insulin. Diabetes tipe ini ditandai dengan meningkatnya kadar insulin di dalam darah. Ada beberapa teori yang mengutarakan sebab terjadinya resisten terhadap insulin. Di antaranya adalah faktor kegemukan atau obesitas. Pada penderita diabetes tipe 2, pengontrolan kadar gula darah dapat dilakukan dengan beberapa tindakan seperti diet, penurunan berat badan, dan pemberian tablet diabetik. Apabila dengan pemberian tablet belum maksimal respon penanganan level gula dalam darah, maka obat suntik mulai dipertimbangkan untuk diberikan. Kadar gula dalam darah. Normalnya kadar gula dalam darah berkisar antara 70 hingga 150 mg per desiliter atau 4 hingga 8 milimol per liter, di mana 1 milimol per liter sama dengan 18 mg per desiliter. Seseorang dikatakan mengalami hiperglikemia apabila kadar gula dalam darah jauh di atas nilai normal. Sedangkan hipoglikemia adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan nilai gula dalam darah di bawah normal. Diagnosa diabetes dapat ditegakkan jika hasil pemeriksaan gula darah puasa mencapai level 126 mg per desiliter atau bahkan lebih, dan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah puasa minimal 8 jam mencapai level 180 mg per desiliter. Sedangkan pemeriksaan gula darah yang dilakukan secara random
atau sewaktu-waktu dapat membantu diagnosa diabetes jika nilai kadar gula darah mencapai level antara 140 mg per desiliter dan 200 mg per desiliter, terlebih lagi bila di atas 200 mg per desiliter. Diakon adalah makanan suplemen ideal untuk penderita kencing manis atau diabetes. Nama Diakon berasal dari kata diabetes control. Diakon terbuat dari ekstrak bahan alami, yaitu ekstrak tanaman sedum yang mengandung zat-zat aktif yang berguna untuk membantu mendetoksifikasikan zat-zat sisa di dalam tubuh. Sedum ini juga mampu membantu mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes dan mengencerkan darah, sehingga fungsi darah sebagai pengantar oksigen menjadi lebih efisien. Setelah itu, dengan lancarnya sirkulasi darah dan oksigen di dalam tubuh, kekebalan tubuh penderita diabetes akan menjadi semakin meningkat. Spirulina. Kandungan polisakarida di dalam spirulina melalui fungsi memperkuat tubuh membasmi radikal bebas dapat mengurangi atau menghambat cedera yang ditimbulkan radikal bebas terhadap sel beta pankreas, meningkatkan pemulihan dan regenerasi sel beta pankreas, memperbaiki kekurangan insulin, dan memperbaiki kekacauan metabolisme lemak yang disebabkan karena zat lemak terlalu dioksidasi. Selain itu, kandungan flavon di dalam spirulina dapat memperbaiki fungsi sel beta pankreas dan fungsinya lebih lama. Kromium organik dapat memperbaiki stamina penderita diabetes, menurunkan gula darah dan lemak darah. Diakon memiliki efek khusus dalam mengontrol kadar gula darah. Obat-obat diabetes umumnya menurunkan kadar gula darah dengan cara membakar gula di dalam darah atau dengan meningkatkan aktivitas sel-sel pankreas yang sudah terluka untuk memproduksi insulin. Akibatnya, sel-sel pankreas tersebut akan lebih terbebani dan dapat mengalami kerusakan yang lebih parah. Produk kami, Diakon, bekerja dengan cara memperbaiki dan meningkatkan aktivitas sel-sel beta, bagian organ yang sehat dari pankreas, untuk memproduksi insulin sehingga kesehatan sel-sel pankreas yang sudah terluka terjaga. Penambahan spirulina ke dalam Diakon untuk memberikan nutrisi yang kuat, sehingga kombinasi sedum dan spirulina dalam Diakon menjadi suplemen kesehatan yang ideal bagi penderita diabetes, baik penderita diabetes tipe 1 yang tidak mampu memproduksi insulin sendiri, maupun tipe 2 yang dapat memproduksi insulin sendiri tetapi jumlahnya rendah. Keunggulan Diakon adalah mengembalikan gairah hidup. Melalui pengamatan intensif terhadap para penderita diabetes, khususnya bagi mereka yang lanjut usia dan dalam kondisi serius, ditemukan bahwa efek Diakon melebihi efek yang diperkirakan sebelumnya. Kadangkala ditemukan bahwa Diakon dapat memberikan dua macam efek, yaitu menurunkan sekaligus menaikkan kadar gula darah dan menstabilkan kadar gula darah pada level normal. Kondisi stabil ini dapat bertahan cukup lama, sehingga penderita dapat memiliki kelonggaran dalam pola makannya dan memiliki lebih banyak energi untuk berolahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Diakon merupakan makanan suplemen ideal bagi para penderita diabetes, baik tipe 1 ataupun 2, dan aman dikonsumsikan bersamaan dengan obat dokter. Tetapi, perlu diketahui bahwa kami tidak menyarankan Anda untuk mengganti obat dokter dengan Diakon. Diakon selain untuk membantu penyembuhan penyakit diabetes, juga sangat bermanfaat untuk menurunkan resiko terserang diabetes, sehingga bagi mereka yang memiliki resiko tinggi karena faktor keturunan ataupun karena gaya hidup yang bermasalah, dapat mengkonsumsi Diakon sebagai tindakan pencegahan. Cara penggunaan Diakon. Kapsul Diakon diminum 2 kali sehari, 2 kapsul setiap kali minum. Setelah kira-kira 2 minggu, Anda akan mulai merasakan reaksi dari Diakon, dan reaksi ini akan terus meningkat sampai 2 atau 3 bulan berikutnya. Setelah 1 bulan mengkonsumsi Diakon, periksalah kadar gula darah Anda. Setelah 1 bulan, kondisi darah akan kelihatan lebih encer daripada sebelumnya, dan kadar gula darah, trigliserida atau lemak, kolesterol, dan asam urat akan menurun. Perhatian, apabila ada pengobatan dokter, harap lanjutkan penggunaan obat dokter. Efek dari Diakon akan dirasakan kira-kira 2 minggu setelah memulai pemakaian. Apabila terjadi pendarahan, jangan lanjutkan pemakaian Diakon, karena Diakon memiliki kemampuan untuk mengencerkan darah. Tidak boleh digunakan di dalam masa kehamilan, karena wanita yang sedang mengandung umumnya memiliki kadar gula yang lebih tinggi. Dan itu adalah normal. Harap meminta nasihat dokter Anda. Tidak boleh digunakan oleh para penderita yang menderita alergi terhadap sayur-sayuran. Kapsul Diakontiens. Kapsul Diakontiens adalah makanan suplemen ideal untuk penderita kencing manis atau diabetes.
dibuat dari bahan alami yang bermutu tinggi.